Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akram Saben Hasan Al-Fatih dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi Badan Intelijen Negara atau BIN. Jadi, BIN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen. BIN dibentuk pada tanggal 7 Mei 1946 yang sekarang dipimpin oleh Budi Gunawan dan wakilnya Teddy Laksmana. Tugas lain antaranya adalah menetapkan analisis informasi yang relevan dan dengan keamanan nasional, memberikan peringatan diri atas krisis yang mengancam keamanan sosial, menangani krisis nasional dan internasional, dan masih banyak lagi tugas-tugas mereka. BIN memiliki wewenang melaksanakan menyadap pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi terhadap sasaran yang terkait dengan kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan sektor kehidupan masyarakat lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Klian Venezi. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan menjelaskan tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Badan Meteorologi dan Geofisika disingkat BMG melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 berganti nama menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan status tetap sebagai lembaga pemerintahan departemen yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyelenggarakan fungsi diantaranya: 1. Perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kedua, perumusan kebijakan teknis di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Ketiga, koordinasi kebijakan, perencanaan, dan program di bidang meteorologi dan klimatologi dan geofisika. Dari situ, BMKG juga mempunyai kewenangan, yaitu pertama, penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya. Kedua, perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro. Ketiga, penetapan standar teknis peralatan serta pelayanan meteorologi, penerbangan, dan maritim. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Alifa Alifia dari 10 MIA 2. Di sini saya akan membahas tentang Badan Narkotika Nasional. Jadi, Badan Narkotika Nasional atau yang biasa disebut BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, BNN ini berwenang melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika. BNN mempunyai tugas diantaranya menyusun, melaksanakan, mencegah serta memberantas kebijakan nasional mengenai pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Yang kedua, meningkatkan kemampuan lembaga, rehabilitasi medis serta sosial pecandu narkotika baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Fungsi BNN yaitu penyusunan, perumusan, dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN. Yang kedua, penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN. Nah, dasar hukum pembentukan lembaga ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, juga disebut BPPT, adalah lembaga pemerintahan non-kementerian Indonesia yang berada di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi, Riset dan Informasi Nasional Republik Indonesia. Saat ini BPPT dipimpin oleh Hamam Riza sejak 30 Januari 2019. Tugas dan fungsi BPPT. Tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi BPPT adalah: 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. 2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPPT. 3. Pemantauan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi
instansi pemerintah dan swasta di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, fungsi, dan pengembangan kapasitas, serta membina ahli teknologi. 4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Wewenang dari BPPT adalah 1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya. 2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pengembangan secara makro. 3. Penerapan sistem informasi di bidangnya.